sebagai pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dengan membuat produk gula merah lokal dan kemasan organik. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmeda dari kelas 11 DKP. Saya Mailin Deila dari kelas 11 DKP. Saya Maulana Sadan dari kelas 11. Saya Ahmad Ido dari kelas 11. Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal berguna dalam kegiatan pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terjaga sampai sekarang. Jenis budaya kearifan lokal di daerah kami, yakni Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, terutama Desa Basawang, adalah budidaya pohon kelapa. Pohon kelapa kaya akan manfaat, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai generasi muda, kami harus mengenal kearifan lokal daerah agar dapat terus dilestarikan di masa yang akan datang. Adapun produk unggulan yang tetap dilestarikan adalah produksi gula kelapa yang terbuat dari nira kelapa serta besek atau kemasan organik dari tumbuhan. Gula kelapa adalah jenis gula khas yang memiliki rasa dan aroma yang khas serta kaya akan mineral dan rasa. Sedangkan besek atau kemasan organik adalah kreasi anyaman terbuat dari daun nipah, daun kelapa, bambu, dan sebagainya. Dengan demikian, melalui serangkaian kegiatan ini, diharapkan kami dapat menumbuhkan apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku menghargai, serta mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia melalui pengolahan gula merah dari nira kelapa yang dipercaya masyarakat lokal secara turun-temurun sebagai warisan budaya lokal. Mempelajari macam warisan budaya di lingkungan, serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Sebelum pengolahan dimulai, seluruh anggota kelompok diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar produk yang dihasilkan bersih dan steril. Gula kelapa merupakan produk manis yang dihasilkan dari nira atau nektar yang diambil dari bunga kelapa. Proses pembuatan gula merah kelapa ini melibatkan beberapa tahapan penting, diantaranya pengambilan nira, pemanasan, dan pemadatan. Proses dimulai dengan pengambilan nira, yang merupakan cairan manis yang diperoleh dari bunga kelapa yang masih muda. Nira yang dihasilkan memiliki kadar air yang tinggi. Nira dipanaskan dalam panci atau wajan besar di atas api terbuka. Pemanasan ini dilakukan hingga nira mengental dan air menguap. Proses ini memungkinkan gula merah kelapa untuk terbentuk. Proses pemanasan nira hingga berbusa diperlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1-2 jam. But they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Ketika nira mengeluarkan gelembung-gelembung, nira perlu diaduk terus secara cepat dan beraturan.
Kemudian ditambahkan parutan kelapa supaya tidak gosong, dan pemberian parutan kelapa ini akan membantu nira untuk lebih cepat menjadi gula. Pemadatan adalah langkah penting dalam pembuatan gula kelapa karena mengubah nira menjadi gula padat. Nira yang mengental diuji coba kekentalannya dengan meneteskan nira ke dalam air masak. Jika nira langsung mengental, maka sudah siap untuk dicetak. Proses pencetakan gula merah merupakan langkah penting dalam pembuatan produk gula merah yang lezat dan bernilai gizi ini. Berbagai metode tradisional dan modern digunakan dalam proses pencetakan ini, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengubah gula cair menjadi gula merah padat yang siap untuk dinikmati dalam berbagai hidangan dan makanan tradisional. Selanjutnya, proses pendinginan dan penyimpanan. Biarkan gula merah dalam cetakan sampai benar-benar dingin dan keras. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, tergantung pada suhu ruangan. Gula kelapa yang sudah keras kemudian dapat dilepas dari cetakan untuk ditimbang. Selanjutnya, proses pengemasan. Letakkan gula merah di tengah plastik wrapping, lipat plastik wrapping di atas gula merah sehingga gula merah tertutup sepenuhnya. Potong plastik wrapping, kemudian tekan lembut plastik wrapping di sekitar gula merah untuk memastikan bahwa gula merah terbungkus dengan baik. Selanjutnya, masukkan gula merah ke wadah plastik. Until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that. Masukkan kembali gula merah ke dalam besek, lalu ikat menggunakan tali. Till she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that, baby, you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know. I just your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over. Besek merupakan wadah atau keranjang tradisional yang terbuat dari daun kelapa atau bahan alami lainnya. Besek sering digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti hasil pertanian, ikan, atau makanan. Besek biasanya dibuat dengan menganyam atau merajut daun kelapa, menciptakan kerangka berbentuk kotak atau persegi panjang, serta dengan penutupnya. Besek dari kelapa adalah contoh kerajinan tangan tradisional yang banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia. Langkah awal dalam pembuatan besek kelapa, yang pertama, pilihlah daun kelapa yang cukup tua atau tebal untuk membuat besek yang kuat. Pisahkan antara daun dan lidi pada kelapa tersebut. Ambil daun kelapa sebanyak 12 lembar, kemudian susun berseling-seling dengan 6 lembar ke atas dan 6 lembar ke samping. Mulai dengan membuat dasar besek, daun kelapa dianyam dari tengah untuk membentuk dinding besek. Pastikan strip-strip tersebut rapat dan kencang. Jika kerangka besek sudah jadi, terus anyam hingga mencapai tinggi yang diinginkan.
Rapihkan besek, lalu lakukan pada video berikut untuk menghentikan anyaman. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. Potong bagian yang berlebihan dan pastikan besek sudah kokoh dan siap digunakan. Lakukan hal yang sama untuk membuat penutup besek, namun ukuran penutup lebih pendek dan lebih besar sedikit dari wadah besek. Itu tadi adalah panduan umum cara menganyam besek dari daun kelapa. Ingatlah bahwa ini adalah keterampilan tradisional yang memerlukan latihan untuk sempurna. Jadi jangan ragu untuk mencoba beberapa kali untuk memahaminya. Melalui proyek ini, kami dapat mengembangkan 4 dimensi profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya elemen terhadap alam. Yang kedua, bergotong royong, khususnya elemen kolaborasi. Dan yang ketiga, mandiri, khususnya elemen regulasi diri. Serta 4, kreatif. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free, 'cause it ain't over. Adapun hambatan yang kami alami yaitu gula merah yang manis dan mudah dikerumuni semut. Yang kedua, kesulitan dalam pencetakan. Setelah gula merah mengental, perlu kecepatan untuk menuang ke dalam cetakan. Dan dalam pembuatan besek, sedikit kesulitan dalam pembuatan kerangka dinding besek. Cuplikan video yang dapat kami tampilkan. Semoga adanya proyek penguatan program belajar Pancasila ini, kita dan orang sekitar bisa memanfaatkan benda biasa menjadi luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila.